Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zaki Ananda Putra sebagai moderator dalam acara Bimbel Batch 3 yang diadakan oleh Notaris Indonesia. Pemateri kita untuk hari kedua yaitu Ibu Novia Betsy Clarissa SHMKN. Beliau merupakan salah satu peserta lulus UPAT pada tahun 2022 dan beliau seorang PPAT dan sekaligus menjabat sebagai sekretaris IPAT di Kota Salatiga. Kepada Ibu Novia disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak Zaki Ananda Putra selaku moderator. Oke, sebelum mulai saya mau pantun terlebih dahulu. Pergi ke sawah menanam padi, padi menguning siap dipanen. Selamat datang peserta UPAT hari ini, semoga berhasil dan lulus dengan nilai memuaskan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai pembuatan akta PPAT. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti setelah pemaparan materi ada sesi tanya jawab, bisa menulis di kolom chat. Oke, baik. Next. Nah, dasar hukum terkait pembuatan akta PPAT ini dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai UUPA sampai dengan peraturan terbarunya yaitu Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Kemudian yang terbaru lagi ada Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, dan terakhir yang terbaru yaitu keputusan Menteri ATR BPN nomor 486 garing SK strip HR titik 01 garis miring Romawi 6 tahun 2024. Selanjutnya, Akta PPAT. Akta PPAT itu apa sih? Akta PPAT merupakan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Rekan-rekan, singkatan dari hak milik atas satuan rumah susun biasanya sering disebut juga dengan HMSRS ya, HMSRS. Nah, perbuatan hukum tertentunya itu apa saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, perbuatan hukum tertentu ini seringkali keluar dalam latihan soal-soal ya, rekan-rekan. Jadi, hanya ada 8 akta yang dibuat oleh PPAT. Rekan-rekan mungkin bisa dihafalkan. Berbeda dengan notaris, notaris itu tidak ada kaitannya dengan tanah. Nah, perbedaannya kalau PPAT itu hanya berwenang 8 akta ini saja. Nah, yang seringkali terjadi perbedaan yaitu terkait kepanjangan dari APHT dan SKMHT. Rekan-rekan jangan sampai keliru. Kalau APHT itu P-nya pemberian, bukan pembebanan. Kemudian SKMHT M-nya itu membebankan. Jadi jangan sampai keliru antara APHT dan SKMHT karena ini seringkali menjadi pengecoh sewaktu latihan soal juga waktu mengerjakan soal ujian PPAT. Oke, next. Kemudian jual beli. Nah, jual beli ini merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran harga tertentu. Nah, jadi harus jelas siapa yang membeli, objeknya apa, apakah termasuk hak termasuk tanah yang berdiri di atasnya ataukah ada asas pemizan horizontal di sana, harus diperjanjikan secara jelas, kemudian biayanya berapa harus jelas juga, dan pembayarannya tentu saja secara terang dan tunai. Oke, next. Nah, hibah. Hibah ini terjadi apabila si pemberi hibah ini
masih hidup. Nah, kalau pemberi hibah ini sudah meninggal, namanya pewarisan, dan pewarisan tidak memerlukan akta PPAT, namun hanya dengan surat keterangan waris, ya, rekan-rekan. Seringkali ini menjadi perbedaan antara hibah dan waris. Pada intinya yang membedakan adalah hibah diberikan sewaktu si pemberi masih hidup, sedangkan apabila waris itu diberikan ketika sudah meninggal dan yang mendapatkan adalah seluruh ahli warisnya. Oke, selanjutnya tukar menukar. Nah, tukar menukar ini di mana kedua belah pihak saling menyerahkan suatu barang atau hak. Nah, ini contohnya eh, saya memiliki tanah di kota Salatiga dan Tuan Zain Malik memiliki tanah di Semarang. Nah, itu saya mau menukar tanahnya. Apabila ada kelebihan, maka ditulis di akte kelebihannya berapa sesuai dengan yang telah disepakati. Gitu. Oke, selanjutnya. Inbreng ini penyertaan modal ke dalam perusahaan. Misalnya tadi saya punya tanah di Salatiga 1.000 meter dengan nilai taksiran 1 miliar. Kemudian saya ingin menanamkan usahanya di CV Nusantara Maju. Kemudian tanah saya dimasukkan ke dalam CV, kemudian saya mendapatkan saham, misal 1.000 saham. Nah, itu saya tidak membeli secara harga rupiah, tapi menggunakan tanah yang saya punya, seperti itu. Kemudian, pembagian hak bersama, pembagian tanah ini semula dimiliki bersama oleh beberapa orang, sehingga masing-masing memperoleh bagian tertentu secara terpisah. Jadi, APHB ini apabila masing-masing orang ini memiliki tanah, ada 4 orang, kemudian tanahnya hanya satu, maka masing-masing bagiannya adalah 25% atau seperempat. Oke, kemudian pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik. Nah, jadi ini adalah tanah paling awal adalah hak milik. Kemudian di atas tanah hak milik dipakai dibangun gedung, mungkin sebagai perkantoran atau sebagai pasar atau mall. Nah, itu diberikan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik ini tadi. Nah, maka yang dibuat adalah perjanjian antara si pemilik dan si pengguna HGB atau hak milik. Nah, ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, pemberian hak tanggungan tadi ya, jangan sampai keliru. Kepanjangan dari APHT dan juga SKMHT, hak tanggungan merupakan pembebanan hak tanggungan atau hutang kepada dari debitur kepada kreditur. Kemudian selanjutnya, nah ini pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Ya, ini juga jangan sampai keliru mengenai kepanjangannya. Ini jadi eh, suatu tanah yang diberikan kuasa kepada pihak lain ya untuk membebankan hak tanggungan di kemudian hari. Kemudian selanjutnya. Nah, kewenangan membuat akta. PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau HMSRS. Nah, yang terletak di dalam daerah kerjanya. Kalau peraturan lama, daerah kerja PPAT itu sat- satu kantor pertanahan kabupaten atau kota. Nah, dengan peraturan yang baru, PP nomor 24 2016, daerah kerja PPAT itu satu wilayah provinsi. Meskipun peraturan pelaksanaannya dan kenyataannya ini belum ada pengejawantahannya atau belum dilakukan secara nyata. Namun kalau ada soal, maka yang dijawab adalah daerah kerja PPAT itu satu provinsi. Meskipun pada kenyataannya adalah satu kabupaten atau kota, namun kita mengikuti peraturan
terbaru yaitu PP nomor 24 tahun 2016. Kewenangan membuat akta. Nah, kewenangan membuat akta tadi itu hanya dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi satu bidang tanah tertentu. Nah, bagaimana jika misalnya APHT-nya mau masang HT namun beda beda tanah, beda kota. Maka kita harus kerjasama dengan PPAT di mana tanah itu berada. Misalnya ada orang A asli Salatiga, kemudian beliau mempunyai tanah di Semarang, maka kita harus bekerja sama dengan PPAT yang ada di Semarang untuk dapat membebankan hak tanggungannya, memberikan hak tanggungannya, begitu. Kemudian selanjutnya, selain PPAT, yang berwenang untuk membuat akta PPAT ini ada PPAT sementara dan PPAT khusus. PPAT sementara itu camat atau kepala desa, sedangkan PPAT khusus adalah kepala kantor pertanahan. Ya, berdasarkan PP nomor 24 tahun 2016. Selanjutnya, nah ini sudah saya rangkumkan mengenai spesifikasi sampul akta. Ini juga lumayan sering keluar dalam pelatihan soal ya rekan-rekan. Hmm. Rekan-rekan, ini bisa dibaca. Kemudian saya ingin meng-highlight terkait warna tinta hitam dan tidak mudah luntur. Kenapa sih ini perlu ditulis? Padahal ya tidak usah ditulis, semua orang juga tahu. Nah, ini pernah kejadian ketika pemeriksaan oleh eh, pemeriksa sewaktu laporan tahunan, ya rekan-rekan sama BPN. Nah, itu diperiksa untuk saya mengambil satu akta saya. Kemudian akta saya ini ditetesin air. Gunanya apa? Untuk mengecek apakah akta itu mudah luntur atau tidak. Nah, jadi memang berat sekali ya jadi notaris PPAT itu harus menyimpan akta yang tidak tahu jangka waktunya sampai kapan ya, alias selamanya pun dengan akta yang kita simpan, protokoler yang kita simpan itu tidak boleh mudah luntur ya rekan-rekan, makanya di sini ditulis bahwa tinta itu hitam dan tidak mudah luntur. Terkait ukurannya ya rekan-rekan ini bisa dihafalkan, A3 itu berapa senti kali berapa senti, itu sering kali keluar. Oke, selanjutnya ada juga akta PPAT F4 itu ukurannya berapa kali berapa, itu harus dihafalkan. Terkait font pasti Bookman Old Style. Ya, yang membedakan hanya ukurannya dan gramasinya, ya. Oke, kemudian bagian akta PPAT kita akan eh, menganalisa mengenai kop akta, awal akta, komparisi, premis, isi, dan akhir akta. Kop akta PPAT ini pada bagian atas ada tulisan pejabat pembuat akta tanah, bawahnya dalam kurung singkatan PPAT, bawahnya lagi nama, kemudian bawahnya lagi daerah kerja. Kemudian SK, nomor dulu baru tanggal. Nah, rekan-rekan, perbedaan antara kop akta dan awal akta yang membedakan yaitu kalau kop akta itu nomor dulu baru tanggal. Kalau awal akta itu tanggal dulu baru nomor. Ya, itu yang perlu di-highlight dan rekan-rekan bisa dihafalkan terkait perbedaan antara kop akta dan awal akta. Selanjutnya, nah, ini kop akta jika PPAT sementara. Maka ada tulisannya pejabat pembuat akta tanah sementara
Ada tulisan camat mana, kota mana. Nah, kalau kepala desa ada tambahan desa di depannya. Desa Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya, Kop Akta PPAT Pengganti ada tulisan notaris sekarang, nama kalian, kemudian pengganti dari notaris siapa. Selanjutnya, nah ini awal akta yang tadi saya bilang. Nah, tulisan akta jual beli caps lock semua, nomor itu berlanjut terus ya setiap tahun, jadi tidak berhenti dan tidak ada bulan apa. Itu tidak ada. Dan uniknya pada awal akta ini penulisan ini ya, pada hari ini penulisan tanggalnya unik ya. Senin tanggal 12 dalam kurung dipanjangkan 12-nya, bulan Juninya tidak dipanjangkan. Rekan-rekan perlu diingat ya, ini juga lumayan sering keluar. Kemudian tahun 2026, 2026-nya dari dalam kurung. Nah, ini tadi yang saya bilang, di sini tanggal dulu baru nomor. Sedangkan di awal akta, nomor dulu baru tanggal. Ya. Selanjutnya, ini juga sering keluar ya rekan-rekan, mengenai bagian bawah pada setiap halaman akta, ada akta jual beli, nama PPAT, kemudian daerah kerjanya. Berbeda dengan akta notaris, kalau akta notaris tuh halamannya cuma nomor 1, 2, 3 seperti jurnal atau skripsi biasa. Kalau akta PPAT ada halaman berapa dari berapa halaman. Untuk PPAT sementara ada tulisan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Nah, kalau desa tinggal ditambahkan desa di depannya ya rekan-rekan. Selanjutnya, komparisi. Nah, ini kita akan mempelajari identitas, kecakapan para pihak, dan kewenangan para pihak. Selanjutnya, nah identitas kita harus mengisi ini. Makanya ketika ada klien mau jual beli tanah, kita harus minta KTP-nya. Oh ya, rekan-rekan, eh, ini juga perlu dicek di dalam sistem pengecekan ya. Kemarin klien saya KTP-nya terlihat asli ya, memang seperti asli gitu. Ternyata dia itu punya dua KTP dan dua nama dengan NIK yang sama. Namun ketika dimasukkan ke dalam sistem ternyata KTP yang disampaikan adalah KTP yang hanya diganti namanya saja. Jadi dalam meskipun punya double KTP tapi tetap yang berlaku satu kan dalam Dispenduk Capil. Nah, KTP yang disampaikan kepada saya ini KTP yang bisa dibilang kurang benar ya KTP-nya ya. Kalau mau ngomong palsu nggak enak. KTP-nya kurang benar. Nah, tapi meskipun berusaha apapun klien untuk menipu kita, kok ya ndelalah sekarang sistem kita sudah digital, jadi kita juga tidak bisa dibohongi. Akhirnya, meskipun sudah bayar pajak puluhan juta, tapi ketika ingin masuk ke BPN itu sistem tidak mendeteksi nama di KTP tersebut, malah nama orang lain yang terdeteksi. Nah, itu kita tidak bisa lanjut memproses pun, apalagi dengan pajak yang sudah lumayan besar dibayarkan, mau tidak mau dia harus keluar biaya lagi untuk mengurus pergantian nama di KTP tersebut. Selanjutnya, nah kecakapan para pihak ini kita harus melihat cakapnya yang usianya sudah 18 tahun atau belum, sudah menikah atau belum ya. Ini SE-nya kemarin juga lumayan sering keluar dalam latihan soal ya nomornya. Nomor 4 garis miring SE garis miring Romawi 1 garis miring 2015 tentang usia dewasa. Kemudian, kewenangan bertindak.
Hmm, harus diperhatikan ya apabila perorangan udah menikah atau belum. Kalau misalnya sudah menikah, apakah ada perjanjian nikah atau tidak? Perkawinannya di sini atau di luar negeri? Kawinnya sama WNA atau WNI? Ya, kalau udah cerai, bukti cerainya bagaimana? Kemarin ada juga klien saya sudah bercerai dan perolehan tanahnya itu setelah bercerai. Anehnya setelah masuk BPN, berkas saya ditahan dan BPN minta akta pernikahan. Padahal akta cerainya sudah saya print gitu. BPN tetap minta akta nikahnya. Padahal dari akta cerai sudah terlihat kapan cerainya dan kapan perolehan tanahnya. Tapi BPN tidak mau, BPN tetap minta akta pernikahan. Ya untungnya ada, kalau nggak ada itu jadi PR ya. Kemudian untuk PT itu harus diperhatikan terkait anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya nggak cuma yang terakhir, tapi dari awal. Jadi repotnya PT yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya bahkan migrasi tadinya kan kalau PT yang lama itu kan pakai putusan pengadilan, migrasi harus ada SK AHU dan lain sebagainya itu harus disimpan dari awal dan ditulis dari awal sampai akhir ya. Selanjutnya, contoh komparisi akta jual beli ya. Ini Nyonya Novia Betsy lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli tahun 1997. WNI bertempat tinggal di Jalan apa, lengkap RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan pemegang NIK berapa. Menurut keterangannya belum menikah, selaku penjual untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Nah, ini apabila penjual dan pembeli belum menikah ya. Kemudian selanjutnya contoh komparisinya apabila dalam objek jual beli harta bersama. Ya, Tuan Zain Malik lahir di Jakarta dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata untuk melakukan tindakan dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya Novia Betsy yang bertempat tinggal di Jakarta bersama suaminya tersebut ya. Selaku penjual untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Selanjutnya, nah objek. Objeknya ini juga harus diperhatikan milik perorangan atau badan hukum. Kalau misalnya perorangan harta bersama atau harta pribadi, yang menjadi PR adalah ketika objeknya harta bersama namun mereka tidak memiliki anak. Nah, ketika meninggal itu misal yang meninggal si ibu, maka hartanya 50% suami dan 50% keluarga ibu gitu. Kalau nggak punya anak ya, keluarga ibu naik. Misalnya orang tua atau kakak-kakaknya gitu ya. Selanjutnya, nah terkait pengenalan penghadap itu ditulis para penghadap dikenal oleh saya PPAT. Padahal baru kenal, tapi kita harus menulis dikenal oleh saya PPAT. Kemudian objeknya ini HM berapa harus jelas ya. Nomor berapa? Kalau sekarang elektronik berarti NIB elektronik nomor berapa? Surat ukurnya berapa? Nomor surat ukurnya berapa? Luasnya berapa? NIB, kemudian PBB-nya berapa? NOP-nya berapa? Ya, terletak di mana? Provinsi, kota, kelurahan, kecamatan, jalan. Nah, supaya tidak terkena asas pemisahan horizontal, maka ditulis jual beli ini meliputi pula listriknya berapa, kemudian PDAM-nya berapa, kemudian IMB-nya ada atau tidak disebutkan. Ya, selanjutnya premis. Nah, dalam akta jual beli ditulis harganya ini berapa? Misal 2,2 miliar 220 juta harus jelas. Ya, meskipun eh, harga jual beli ini tidak sesuai dengan faktanya. Maksudnya gimana, Bu?
Jadi harga jual beli ini yang ditulis itu berdasarkan ACC harga dari Bapenda ya, bukan dari harga asli kita jual beli. Selanjutnya, dalam akta hibah maka ditulis ya penghibah siapa dan yang diterima hibahnya siapa harus jelas. Dan segera dilakukan hibah karena nanti takutnya keburu meninggal menjadi waris ya rekan-rekan. Selanjutnya, kemudian dalam tukar menukar, tadi saya bilang, tukar menukar ini ada harga tidak yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Kalau ada, disebutkan berapa. Kalau tidak ada, maka ditulis bahwa tukar menukar ini tidak ada pembayaran baik pihak pertama maupun pihak kedua. Dan kedua belah pihak memahami yang diterangkan tersebut. Ya, selanjutnya. Pemasukan dalam perusahaan seperti tadi yang saya jelaskan, di sini harus jelas berapa. Misal ini, kalau tadi 1 M, kalau sekarang 2 M, itu berapa sahamnya yang masuk. Jadi ditulis secara jelas. Selanjutnya, APHB, nah ini harus ditulis apakah APHB ini ada kelebihan nilai yang dibayar oleh tadi ya 4 orang ini. Kalau memang adil seperempat seperempat, maka ditulis bagiannya seperempat seperempat. Nah, kalau misalnya ini melepaskan ke ini, adakah kelebihan nilai yang dibayar? Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini pemberian HGB atas tanah. Nah, ketika si pemilik HM ini memberikan izin pemberian HGB di atas tanahnya, maka adakah imbalannya harus ditulis jelas berapa? Misal 2 M gitu. Selanjutnya, nah, akhir akta PPAT ini ditulis saksinya siapa aja. Kemudian sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama, pihak kedua tersebut ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, dan para saksi juga saya APPAT sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap lembar asli disimpan di kantor saya dan 1 rangkap lembar kedua disampaikan ke BPN. Ya. Selanjutnya, tahapan pembuat akta. Tahapan sebelum pembuatan akta, saat pembuatan akta, dan setelah penandatanganan akta. Oke, kita bahas yang pertama, yang yaitu tahap sebelum pembuatan akta. Nah, itu kita harus memeriksa identitasnya, KTP, KK, NPWP ya. Kemudian melakukan pengecekan sertifikat untuk menyesuaikan data fisik yuridis, ya. Apakah ada blokirnya, ada sengketanya, adakah hal yang membebaninya, itu kita bisa tahu melalui pengecekan. Ya, memastikan pajak sudah dipenuhi, artinya PBB sudah dibayar, PPh harus dibayar, dan BPHTB juga harus dibayar. Dan divalidasi. Kalau belum divalidasi, aktanya tidak boleh diproses. Nah, yang rekan-rekan harus diketahui ya, memang secara praktik itu kebanyakan tanda tangan akta dulu baru pembayaran pajak-pajak. Namun seharusnya itu pembayaran pajak-pajak dulu baru dilakukan penandatanganan akta. Kemudian memastikan objek sesuai dengan tata ruang ya. Ini rekan-rekan ini sedang viral dan trending mengenai LP2B, LBS, LSD. Rekan-rekan bisa pelajari lebih mendalam ya terkait hal-hal tersebut. LBS, LSD apa itu Bu? GTRA itu juga lagi tren. Gimana caranya tahu Bu materi itu lagi trending atau viral? Rekan-rekan bisa melihat di YouTube-nya Kementerian ATR BPN, itu ada ATR BPN sepekan ngapain aja ya. Itu bisa dicek di situ. Dan rekan-rekan harus tahu bahwa background dari Pak Nusran Wahid adalah dari pemuka keagamaan. Jadi otomatis beliau juga sering banget mengenai tanah wakaf itu juga
rekan-rekan bisa pelajari secara mendalam ya. Selanjutnya, tahap saat pembuatan akta pastinya harus dihadiri oleh para pihak. Bu, boleh nggak kalau misalnya si penjual datang pagi, si pembeli datang sore? Nggak bisa ya rekan-rekan, harus sekaligus. Ya, disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, membacakan akta, menjelaskan isi, penandatanganan, dan memastikan akta sesuai bentuk resmi dan diisi di buku daftar akta. Selanjutnya, setelah pembuatan akta, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani harus diserahkan ke kantor pertanahan. Kalau ini diingat-ingat ya rekan-rekan, kalau menyerahkan akta ke kantor pertanahan itu 7 hari kerja. Pengecekan itu 7 hari kalender berlakunya ya. Perbedaan antara 7 hari kerja, 7 hari kalender ya. Kalau 7 hari kerja berarti Sabtu Minggu nggak dihitung. Hari merah juga tidak dihitung. Kalau kalender mau merah, mau libur, dihitung semua. Ya, penyimpanan minuta dan protokol. Kalau minuta itu dijilid setiap 50 lembar. Kalau warkah itu setiap 25 lembar akta. Bu, kalau misalnya hari bulan ini saya cuma 5 akta. Berarti saya nunggu sampai 25 akta. Bukan ya rekan-rekan. Jadi meskipun berapapun akta kalian meskipun cuma satu tetap harus dijilid sesuai dengan bulan tersebut. Kalau nihil tidak usah dijilid ya, karena tidak ada. Kalau memang hanya satu ya sudah jilid saja. Misal bulan Januari satu ya sudah dijilid satu. Tidak perlu menunggu sampai 50. 50 itu maksimalnya ya rekan-rekan. Kemudian membuat laporan bulanan maksimal tanggal 10. Selanjutnya, rangkap akta ya 2 lembar. Yang pertama disimpan oleh PPAT dan lembar kedua disampaikan ke kantor pertanahan. Kemudian klien dapat apa, Bu? Klien dapat salinannya. Selanjutnya, nah ini pencatatan di buku daftar akta PPAT atau di buku hijau yang sering kali anak magang nulis ini ya. Jadi nomornya lanjut terus setiap harinya kalau ada akte ya. Oke, ini bisa dibaca selanjutnya. Nah, ini tadi penjilitan dijahit dengan benang berwarna putih dan di simpul tengah. Akta PPAT yang asli disimpan oleh PPAT harus jilid dan dijahit tanpa sampul dan tidak ditempel teraan cap jabatan. Satu rangkap disampaikan ke kantor pertanahan, salinan akta dijahit dan dijilid dengan sampul dan ditempel terancap jabatan. Penjilitan dilakukan setiap 50 akta dalam satu jilid. Pada sampul akta dijilid dicantumkan mengenai nomor akta dan jilid akta menjadi bagian protokol dari PP. Penjilitan akta tadi ya, kalau akta 50, kalau warkah 25 akta. Selanjutnya, ya, dilarang apa nih? PPAT dilarang membuat akta apabila untuk diri sendiri, jadi harus pakai rekanan orang lain. Suami juga nggak boleh, keluarga saudara semenda garis lurus itu juga nggak boleh. Membuat akta tadi tanpa dihadiri oleh para pihak ya, para pihak. Jadi kalau cuma satu pihak saja juga tidak boleh. Membuat akta HMCRS yang masih objek sengketa itu juga tidak boleh. Tidak membacakan akta juga tidak boleh, membuat akta para pihak yang tidak berwenang juga tidak boleh kalau misal tidak ada kuasanya, kuasa menjual itu juga tidak boleh kalau misal orangnya di luar kota berarti harus menyampaikan akta kuasa menjual notaril ya. Dalam maksa dikenakan sanksi juga tidak boleh. Oke, itu mengenai pembuatan akta PPAT. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga lulus one shot. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Novia atas pemaparan materinya terkait akta PPAT. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat ya sebelum kita masuki sesi soal.
Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait akta PPAT, bisa melalui kolom chat. Sepertinya belum ada Ibu Novia. Kita tunggu kita tunggu ya Ibu Novia ya sebelum masuk ke sesi soal ya Ibu Novia. Boleh. Sepertinya tidak ada yang oh, ini ada yang bertanya Ibu Novia terkait derajat kedua dan ketiga bisa dijelaskan lebih lebih detail Kak? Pak Aris ya? Iya. Oke, jadi kalau misal derajat pertama kan anak dan istri. Nah, kalau misal tidak ada anak, maka naik ke derajat kedua. Derajat kedua itu orang tua, orang tua atau nenek buyut tuh, orang tua, kemudian orang tuanya orang tua, kemudian keponakan anak dari orang tua. Jadi kalau kalau derajat pertama itu pasangan dan anak, kemudian kalau misalnya derajat kedua itu orang tua dan saudara kandung, ya. Kemudian yang ketiga itu eh, saudaranya ayah ibu, ya. Hmm, saudaranya ayah ibu tuh berarti tante budenya ayah gitu. Nah, karena kan kalau mau lebih gampang apa ya sebutannya? Jadi saudara derajat pertama itu anak dan pasangan, derajat kedua itu orang tua dan saudara kandung, derajat ketiga itu saudaranya ayah dan ibu gitu. Gitu rekan-rekan. Oke, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita masuk di sesi soal? Karena kita masih ada materi selanjutnya terkait kode etik. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Kak Priscilia. Kita bisa lanjut Ibu Novia untuk sesi soal. Boleh? Oke, seperti biasa akan saya bacakan dan rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat untuk jawabannya. Soal pembuatan akta PPAT, soal pertama, dalam perkembangan pelaksanaan tugas jabatan PPAT, PPAT diperbolehkan untuk menyiapkan dan membuat formulir akta sendiri dengan ketentuan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan. A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012. C. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012. Rekan-rekan kita pada jawab B, Bu Novia, betul? Betul jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 2. Nyonya Novia Betsy telah sepakat untuk menjual tanah dan rumahnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat tak milik nomor 0777 Kelurahan Peleburan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang kepada Tuan Zain Malik. Mereka berdua datang kepada Anda selaku PPAT Kota Salatiga. Yang Anda lakukan sebagai PPAT adalah A. Menolak membuatkan akta dan menjelaskan kepada penghadap bahwa Anda tidak berwenang membuat akta karena objek transaksi di luar daerah kerja Anda. B. Menghubungi rekanan PPAT yang ada di Kota Semarang. C. Membuat akta karena para penghadap datang ke kantor PPAT di Semarang. D. Membuat akta perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu sambil menunggu rekanan PPAT di Semarang memberikan jawaban. Pada jawab A, Ibu Novia, betul? Betul jawabannya A. Kita lanjut nomor 3. Ketika penandatanganan akta hendak dilaksanakan, ternyata diketahui bahwa pajak belum dibayarkan oleh para pihak. Yang Anda lakukan sebagai PPAT adalah A.
membuatkan akta karena jadwal penandatanganan telah ditentukan jauh hari. B. Membuatkan akta karena pajak adalah kewajiban masing-masing pihak. C. Menolak membuat akta karena PPAT wajib menolak membuat akta jika tidak dipenuhi syarat atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. D. Membuatkan akta demi memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada klien. Pada jawab C, Bu Novia, betul? Betul, jawabannya C. Kita lanjut nomor 4. Tuan Zain Malik dan Nyonya Betsy hendak menjual harta Gonogini. Pada saat penandatangan akta jual beli di hadapan selaku PPAT Kota Semarang, Tuan Zain Malik bersedia hadir untuk melakukan penandatanganan tanggal 2 Juni 2026 pukul 2 siang atau 14 WIB, sedangkan Nyonya Betsy bersedia hadir menandatangani akta 2 jam setelah Tuan Zain Malik pulang dari kantor PPAT karena tidak mau bertemu dengan Tuan Zain Malik. Apakah bisa dibuatkan akta PPAT dengan kondisi tersebut? A. Akta PPAT dibuat karena penandatanganan tetap dilakukan pada hari yang sama. B. Akta PPAT dibuat karena kondisi tersebut telah menjadi kesepakatan para pihak. C. Akta PPAT tidak dapat dibuat karena pemenuhan sifat otentik dari akta penandatanganan oleh para penghadap, saksi-saksi, dan PPAT harus dilakukan setelah pembacaan akta. D. Akta PPAT dapat dibuat karena harta yang dijual adalah harta Gonogini. Pada jawab C, Ibu Novia, betul. Betul, nomor 4 jawabannya C. Kita lanjut nomor 5. Tuan Zain Malik yang telah bercerai dengan istrinya Nyonya Heli hendak menjual tanah yang merupakan harta Gonogini yang belum terbagi dan tertulis dalam sertifikat atas nama Tuan Zain Malik. Untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut, maka A. Tuan Kim dapat langsung menjual tanah tersebut dan dapat langsung dilakukan pembuatan akta jual beli karena dalam sertifikat tertulis atas nama Tuan Zain Malik. D. Dalam pembuatan akta jual beli tersebut harus ada persetujuan dari Nona Heli. C. Dalam pembuatan akta jual beli tersebut harus ada kuasa menjual dari Nyonya Heli. D. Dalam pembuatan akta tersebut, Tuan Zain Malik dan Nyonya Heli wajib hadir dan menjadi pihak penjual, atau jika Nyonya Heli berhalangan hadir, maka Nyonya Heli membuat persetujuan dan kuasa menjual baginya yang menjadi harta Gonogini. Pada jawab D, Bu Novia. Ya, betul, jawabannya D. Kita lanjut nomor 6. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai A. Kehadiran para pihak dan kuasanya, B. Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjuk dalam pembuatan akta, C. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan, D. Jawaban A, B, dan C benar. Pada jawab D, Bu Novia, betul. Betul, semuanya benar. Oke, kita lanjut nomor 7. Penulisan yang benar adalah A. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT, Novia Betsy Clarissa SAMKN, lalu Kota Semarang, lalu SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, garing Kepala Badan Pertanahan, lalu Nasional Republik Indonesia, nomor SK, lalu tanggal SK. B. Pejabat pembuat akta tanah, lalu PPAT, lalu nama Novia Betsy Clarissa, daerah kerja Kota Semarang, lalu SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, garing Kepala Badan Pertanahan Nasional, lalu tanggal SK, lalu yang terakhir nomor SK. C. Pejabat pembuat akta tanah PPAT, lalu Novia Betsy Clarissa SMKN, daerah kerja Kota Semarang, lalu SK Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan, lalu Nasional Republik Indonesia, lalu nomor SK, dan terakhir tanggal SK. D. Pejabat pembuat akta tanah, lalu PPAT, lalu daerah kerja Kota Semarang, Novia Betsy Clarissa, SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, garing Kepala Badan Pertanahan, lalu nomor SK, lalu tanggal SK. Pada jawab C, Bu Novia. Ya, betul, jawabannya C. Kalau yang A tadi tidak ada daerah kerjanya, ya. Kemudian yang B itu tanggal dulu baru nomor, harusnya nomor dulu baru tanggal. Kemudian yang D itu namanya ya, namanya keliru dengan daerah kerjanya. Jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor 8. Penulisan yang benar adalah A. Akta jual beli nomor 10 garing 5 Romawi garing 2017, lalu lembar pertama.
B. Akta hibah nomor 10 garing 5 Romawi garing 2017 lembar pertama. C. Akta pembebanan hak tanggungan nomor 10 garing 2017 lembar kedua. D. Akta tukar menukar nomor 10 garing 2017 lalu lembar kedua. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, Bu Novia. Oke, kita cek satu-satu. Yang A itu harusnya tidak ada bulannya, yang kedua juga tidak ada bulannya. Yang C itu tadi ya, Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Hati-hati. APHT kepanjangannya Akta Pemberian Hak Tanggungan, betul. Kemudian yang D itu yang benar. Oke, jawabannya D. Mohon ditandai rekan-rekan sekalian. Nomor 9. Dalam pembuatan akta PPAT untuk menjaga keakuratan data agar dihindari adanya perbaikan atau pencoretan atau penggantian atau penambahan atau yang disebut dengan renvoy. Namun apabila terjadi karena diperlukan, maka renvoy dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut kecuali A. Perbaikan atau penggantian kata atau frasa atau kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh PPAT. B. Perbaikan penggantian kata, frasa, kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh para penandatangan akta. C. Penambahan kata atau frasa kalimat dilakukan di ruang kosong lembaran akta dengan diberi paraf oleh para penandatangan akta. D. Penambahan kata atau frasa atau kalimat dilakukan di lembar khusus yang ditambahkan pada kata, mencantumkan nomor akte di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf oleh para penandatangan akta. Oke, dan jawab C dan jawab D, Bu Novia. Oke, nomor 9 itu kecuali ya. Kalau yang A itu hanya ditandatanganin oleh PPAT. Padahal kalau misal Renvoy itu ditandatanganin oleh seluruh penandatanganan akta. Penandatanganan para pihak. Kemudian yang B itu sudah benar, C juga benar. D, kalau misal halamannya tidak cukup, maka bisa menggunakan lembar akta yang baru ya. Jadi jawabannya A. Kenapa A? Karena hanya ditandatanganin oleh PPAT. Ini jawabannya kecuali ya rekan-rekan. Kalau yang lain kan semua ikut di paraf gitu. Oke, kita lanjut nomor 10. Sampul akta PPAT dibuat dengan spesifikasi A, kertas karton berukuran 29,7 kali 42 cm dengan berat 10 sampai 100 sampai 150 gram. B, kertas karton berukuran 29,7 kali 42 cm dengan berat 150 sampai 250 gram. C, kertas HVS berukuran 29,7 kali 42 cm dengan berat 150 sampai dengan 250 gram. D. Kertas HVS berukuran 29,7 kali 42 cm dengan berat 150 sampai 250 gram. Pada jawab B, Bu Novia. Betul, jawabannya B. Kita lanjut nomor 11. Penulisan judul akta pada sampul akta PPAT diketik dengan huruf A. Time New Roman ukuran 12 warna hitam. B. Time New Roman ukuran 28 warna hitam. C. Booksman Old Style ukuran 12 warna hitam. D. Booksman Old Style ukuran 28 warna hitam. Pada jawab D, Bu Novia. Betul, jawabannya D. Kita lanjut nomor 12. Setiap halaman formulir PPAT diketik dengan huruf A. Time New Roman ukuran 12. B. Time New Roman ukuran 28 warna hitam. C. Booksman Old Style ukuran 12 warna hitam. D. Booksman Old Style ukuran 28 warna hitam. Pada jawab C, Bu Novia. Betul, nomor 12 C. Kita lanjut nomor 13. Sampul akta PPAT berwarna A. Kuning, B. Putih, C. Hijau, D. Biru. Oke, pada jawab B. Betul, 13 B putih kalau notaris bebas ya. Lanjut nomor 14. Pada setiap halaman akta PPAT diberi paraf oleh PPAT, para pihak dan para saksi di bagian A. Sebelah kiri halaman akta PPAT, B. Sebelah atas halaman akta PPAT, C. Pojok kanan bawah halaman akta PPAT, D. Pojok kiri bawah halaman akta PPAT. Oke, pada jawab C, Bu Novia. Betul, 14 C. Nomor 15. Akta yang telah ditandatangani dengan sempurna oleh para penghadap, saksi-saksi, dan PPAT wajib disampaikan oleh PPAT kepada kantor pertanahan selambat-lambatnya. A. 5 hari kerja, B. 5 hari kalender, C. 7 hari kerja, D. 7 hari kalender. Oke, pada jawab C, Bu Novia. Betul, jawabannya C, 7 hari kerja. Kalau 7 hari kalender itu pengecekan ya rekan-rekan. Oke, kita lanjut nomor 16.
Pada setiap halaman akta PPAT diisi A. Halaman keberapa dari jumlah halaman keseluruhan, B. Judul akta dan nama PPAT, C. Judul akta, nama PPAT lengkap dengan gelar dan daerah kerja PPAT, D. A dan C benar. Ada yang jawab A dan jawab D, Bu Novia. Jawabannya D, A dan C benar. Oke, jawabannya D, A dan C benar. Kita lanjut nomor 17. Penulisan bagian bawah akta yang benar adalah A. Akta jual beli, lalu Novia Basic Larissa SMKN, lalu halaman 1 dari 8 halaman, B. Akta hibah, lalu Novia Basic Larissa SMKN, daerah kerja Kota Semarang, halaman 1 dari 8 halaman, C. Akta tukar menukar Novia Basic Larissa SMKN, Kota Semarang, halaman 1 dari 8 halaman, D. Akta pembebanan hak tanggungan Novia Basic Larissa SMKN, halaman 1 dari 8 halaman. Pada jawab B, Bu Novia. Betul, jawabannya B. Kalau yang A itu kurang daerah kerja. Kemudian yang C itu kurang kata-kata daerah kerja. Yang D pembebanan ya. Sekali lagi APHT itu pemberian bukan pembebanan. Oke, Jawabannya kita lanjut. 17B. Oke, kita lanjut nomor 18. Setelah melakukan pengecekan dan sertifikat sesuai dengan daftar di kantor pertanahan, maka PPAT membuat akta dalam waktu A maksimal 1 hari setelah sertifikat dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan, B segera setelah sertifikat dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan, C maksimal 3 hari setelah sertifikat dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan, D maksimal 7 hari setelah sertifikat dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan. Pada jawab B, Bu Novia. Betul, nomor 18 jawabannya B. Kita lanjut nomor 19. Tuan Zain Malik mempunyai tanah yang lokasinya strategis seluas 220 meter persegi di kota Semarang. Tanah milik Tuan Zain tersebut hendak dijual dengan harga 2 miliar rupiah. Tuan Justin tertarik dengan membeli tanah milik Tuan Zain sebagai investasi masa depan. Namun Tuan Justin tidak memiliki uang tunai untuk membeli tanah milik Tuan Zain. Sehingga Tuan Justin menawarkan pada Tuan Zain Malik untuk melakukan tukar-menukar antara tanah milik Tuan Zain dengan 20 lembar saham milik Tuan Justin, yaitu CV Nusantara Maju senilai 2 miliar rupiah. Tuan Zain dan Tuan Justin lalu datang kepada Anda selaku PPAT Kota Semarang. Sebagai PPAT, Anda akan membuatkan akta A. Akta perjanjian perikatan jual beli, B. Akta jual beli, C. Akta tukar menukar, D. Akta inbrank. Pada jawab D, Bu Novia. Betul, jawabannya Inbrand 19. Oke, kita lanjut nomor 20. Nyonya Gigi yang telah bercerai dengan suaminya Tuan Zain hendak menjual tanah yang telah diatasnamakan anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Kai Hadid. Untuk keperluan biaya pendidikan anaknya tersebut, untuk melakukan jual beli tersebut yang dibutuhkan adalah A. Persetujuan dari Tuan Zain sebagai mantan suaminya, B. Persetujuan dari Nyonya Gigi selaku wali dari Kai Hadid, C. Persetujuan dari Tuan Zain sebagai pemilik tanah, D. Penetapan pengadilan. Pada jawab D, Bu Novia, betul. Betul, 20D. Oke, kita lanjut nomor 21. Ukuran kertas sampul akta PPAT adalah A 28,9 kali 42 cm, B 29,8 kali 42 cm, C 28 kali 42,5 cm, D 29,7 kali 42 cm. Pada jawab D, Bu Novia. Betul, 21D. Lanjut nomor 22. Jenis kertas dalam pembuatan akta PPAT adalah A. HVS 70 gram, B. HVS 70 sampai 100 gram, C. HVS 80 sampai 100 gram, D. A dan C benar. Pada jawab C, Bu Novia. Betul, nomor 22C. Kita lanjut nomor 23. Ukuran kertas formulir akta PPAT adalah A. 28 kali 28,9 kali 42, B 29,8 kali 42, C 28 kali 42,5, D 29,7 kali 42. Pada jawab D, Bu Novia. Betul, 23D. Oke, kita lanjut nomor 24. Sebelum melaksanakan pembuatan akta, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Apabila sertifikat sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan, maka dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat
A. Sertifikat sesuai dengan daftar di kantor pertanahan. B. Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan. C. Sertifikat telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan. D. Sertifikat telah diperiksa di kantor pertanahan. Ada yang Jawabannya jawab D, ada yang 24 jawab C. C Ibu Novi. ya. Oke, jawabannya C untuk nomor 24. Nomor 25, lembar kedua untuk akta tukar menukar dibuat sebanyak A. 1 rangkap, B. 2 rangkap, C. 3 rangkap, D. Sesuai dengan jumlah kabupaten atau kota letak bidang tanah yang dilakukan perbuatan hukumnya. Pada jawab D, Bu Novia. Betul, jawabannya 25 D. Jadi kalau misal tanahnya ada beberapa, maka sesuai dengan jumlah tanahnya ada berapa. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab. Kita lanjut materi kedua pada malam hari ini, yaitu terkait kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT. Kepada Ibu Novia, silahkan. Baik, rekan-rekan, kita lanjut materi yang kedua. Materi hari ini tuh lumayan bisa dihafal ya rekan-rekan. Terkait yang paling banyak PR tuh hukum pertanahan nasional. Rekan-rekan nanti bisa pelajari secara mendalam, juga peraturannya lebih update. Kalau kode etik IPAT, pembuatan akta kan belum ada update terbarunya. Nah, itu rekan-rekan usahakan dalam materi ini eh, bisa menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut ke materi kode etik IPAT. Nah, awal dari organisasi IPAT ini yaitu didasari dari pasal 69 ayat 1 Perkaban 1 2006, yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT dan atau PPAT sementara wajib dibentuk organisasi profesi PPAT dan atau PPAT sementara. Nah, yang sering keluar ini IPAT dibentuknya tanggal 24 September 87 ya, yang merupakan satu-satunya wadah bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT. Ya, ini keputusan BNRI-nya tanggal 11 Juli 89 dan nomor 55 tambah nomor 32 yang mendapat keputusan dari Menkumham nomor AHU 0000183.AH.01.08 tahun 2017. Yang dihafalkan ini aja. Tanggal pembuatan IPAT berdiri 24 September 1987. Nah, dasar hukumnya ini juga sering keluar kalau yaitu lampiran keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang KBPN nomor 112 garis mirip Cap strip 4.1 garis miring Romawi 4 2017. Ini juga rekan-rekan hafalkan ya, tanggal 27 April 2017. Terdiri dari 8 bab dan 14 pasal ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Next. Pengertian kode etik PPAT yaitu seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT termasuk di dalamnya PPAT pengganti. Ruang lingkupnya, kode etik ini berlaku bagi seluruh PPAT dan PPAT pengganti. PPAT pengganti berdasarkan pasal 1 angka 2 PP 24 2016 yaitu seseorang yang diangkat oleh menteri sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas PPAT yang sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara. Selanjutnya, kewajiban ini ada di pasal 3. Nah, ini memang lumayan banyak ya. Ini sudah coba saya rangkumkan. Rekan-rekan bisa hafalkan. Ini saya bagi menjadi integritas dan profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat,
kewajiban jabatan, etika, dan kewajiban terhadap organisasi profesi. Selanjutnya, larangan ada di pasal 4. Nah, ini ada rumus the queen-nya, yaitu larangannya ya. Ibu cantik cari suami royal agar jaya. Jadi ibu iklan promosi itu tidak boleh ya. Cabang, membuka kantor cabang tidak boleh, cantik ya. Cari calo, perantara itu tidak boleh. Suami, persaingan tidak sehat ya, tidak boleh. Royal, rekan PPAT tidak boleh. Agar pelanggaran prosedur akta itu tidak boleh. Jaya, penyalahgunaan jabatan itu tidak boleh. Nah, cara ngafalinya gimana biar mudah? Nih, ibu cantik cari suami royal agar jaya. Ya. Kemudian, hal-hal yang dikecualikan di pasal 5. Nah, ini ada rumus the Queen-nya Prita, direktur, kliennya PPAT. Prita, hubungan sosial dan kekeluargaan ini boleh ya, ucapan ulang tahun, ucapan kelahiran anak, itu boleh. Pencantuman nama di direktori, direktor, boleh ya. Kliennya, ya, penggunaan rumusan akta yang telah disepakati dan telah menjadi milik klien itu boleh. Diskusi antar PPAT juga boleh, ya. Selanjutnya, sanksi ada di pasal 6. Nah, ini rumus dekuinya Tante Prita suka Om Pendeta. TPSO PDT ya. Teguran ya, sanksi-sanksinya. Tante teguran, tegurannya berupa teguran ringan tertulis atau lisan. Perita, peringatan, diberikan peringatan pelanggaran apabila terjadi masalah lebih serius. Suka, skorsing, pemberhentian sementara. Onzetting, pemecatan dari keanggotaan IPAT. Pendeta, pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi penjatuhan sanksi-sanksi ini disesuaikan dengan frekuensi dan kualitas pelanggarannya. Penjatuhan sanksi ini diberikan oleh pembina PPAT. Semakin sering dilakukan, semakin berat pelanggarannya, semakin berat pula sanksi yang dijatuhkan. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan dilakukan pada tingkat pertama oleh pengurus daerah dan Majelis Kehormatan Daerah. Pada tingkat terakhir itu pengurus pusat, IPAT, dan Majelis Kehormatan Pusat. Yang berwenang memeriksa atas pelanggaran yaitu Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat, ya, dan mereka juga yang memeriksa dan memberikan sanksi. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, jadi cuma ada dua tingkat, tingkat pertama dan tingkat banding. Yang pertama, selanjutnya. Nah, ini rumus cepatnya 77 dengar 15 putus 7. Artinya, dugaan pelanggaran ya maksimal 7 hari ya. Kode etik berasal dari pengetahuan MKD sendiri atau laporan pengurus itu selama 7 hari. Kemudian selama 7 hari wajib bersidang. Kemudian mendengar dari terlapor. Jadi panggilan pertama terlapor itu hadir atau enggak, atau memberi kabar. Kemudian panggilan kedua selama 7 hari. Kalau misal nggak ada kabar lagi selama 7 hari ditunggu. Setelah mendengar dari terlapor, maka 15 hari MKD harus memberikan putusan. Ya, setelah putusan, dalam jangka waktu 7 hari harus mengirimkan putusan. Ya, jika MKD belum dibentuk atau tidak sanggup, maka dilimpahkan ke MKD terdekat. Ya, itu rumus cepatnya 77 dengar 15 putus 7. Selanjutnya, nah ini pada tingkat banding ini lumayan banyak ya, cuma waktunya memang lebih panjang daripada yang pada tingkat pertama. Nah kalau ini ya pertama putusannya berisi mengenai skorsing atau onsetting, jangka waktunya 30 hari, sama pemanggilannya juga 3 hari, berkas harus dikirim ke
MK Pusat, Majelis Kehormatan Pusat, maksimal 7 hari. Pemanggilan sidang di Majelis Kehormatan Pusat maksimal 7 hari. Putusan bandingnya 30 hari dan putusan dikirim maksimal 7 hari. Selanjutnya, eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik, putusan yang ditetapkan oleh MKD maupun MKP dilaksanakan oleh pengurus daerah. Pengurus daerah wajib mencatat di buku anggota perkumpulan IPAT mengenai kasus kode etik tersebut. Selanjutnya diumumkan dalam media perkumpulan berikutnya yang terbit dan dilaporkan kepada pembina PPAT yang akan dimasukkan dalam basis Kementerian Data Kementerian ATR BPN. Skorsing, ya, rekan-rekan harus bisa membedakan antara skorsing dan onsetting. Kalau skorsing itu pemencatan sementara, kalau onsetting itu pemberhentian. Nah, skorsing ini ada KLNOP, ya. Kita pelajari next slide, ya. Kak Lala naik ojek pulang, rumus dukunya. K apa Kak? Menetapkan honorarium di bawah standar. Itu di skorsing. Berusaha merebut klien juga di skorsing, membentuk kelompok eksklusif skorsing, melakukan promosi atau publikasi yang bertentangan dengan kode etik juga di skorsing, dan melakukan perbuatan hukum lain yang bertentangan dengan kode etik juga skorsing. Ya, selanjutnya. Kewajiban pengurus pusat yaitu pengenaan sanksi skorsing, demikian juga onsetting maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan IPAT terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib diberitakan oleh pengurus pusat kepada menteri dan tembusan ke Mahkamah Agung. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih pemaparan materi terkait kode etik IPAT, Ibu Novia. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Kalau saya ingin bertanya, Ibu Novia, moderator bisa bertanya ke Ibu Novia. Boleh. Kalau biasanya soal yang terkait kode etik IPAT yang keluar apa ya Ibu Novia? Ketika waktu UPAT. Biasanya kewajiban nanti diberi contoh-contoh kewajiban terus suruh milih yang termasuk kewajiban itu apa saja, kemudian perbedaan antara skorsing, onsetting, kemudian terkait pemeriksaan pada tingkat pertama dan tingkat banding itu harinya berapa lama, kemudian terkait kewenangan MKD dan MKP. Terima kasih Ibu Novia. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang pertanyaan, kita lanjut ke materi soal. Izin break bentar, mau ke toilet bentar. Baik Ibu Novia, silakan.
Oke. Kita bisa lanjut Ibu Novia sesi soal. Kepada rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat seperti biasa. Soal kode etik PPAT atau IPAT, yaitu kita lanjut soal pertama. Kode etik IPAT menentukan suatu lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan IPAT yang mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban maupun pembenahan, serta mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan putusan, sanksi, atau hukum kepada anggota perkumpulan IPAT yang melakukan pelanggaran kode etik. Apa nama lembaga tersebut? A. Dewan Kehormatan, B. Dewan Pengawas, C. Majelis Kehormatan, D. Majelis Pengawas. Pada jawab C, Ibu Novia, betul? Betul, Majelis Kehormatan. Oke, kita lanjut nomor 2. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengesahkan kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT adalah A. Kepmen ATR garing K titik BPN nomor 111 garing Kep strip 4.1 garing 4 Romawi 2017. B. Kepmen ATR garing K BPN nomor 112 Kep 41 garing Romawi 2000 garing 4 Romawi 2017. C. Kepmen ATR KBPN nomor 113 Kep 41 garing 4 Romawi 2017. D. Kepmen ATR KBPN nomor 114 Kep 41 garing 4 garing 2017. Pada jawab B, Bu Novia, betul? Iya, betul. Jawabannya B. Kita lanjut nomor 3. Tanggal berapakah keputusan pengesahan kode etik IPA ditetapkan? A. 24 April 2017, B. 25 April 2017, C. 26 April 2017, D. 27 April 2017. Kak Fitri jawab D, Kak Indah jawab D, Kak Ena Wiji jawab D. Betul Ibu Novia? 27 April D. Oke, jawabannya D, 27 April 2017. Nomor 4. Siapakah pembina PPAT? A. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. B. Jajaran Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. C. Ketua Umum IPAT. D. Jawaban A dan B benar. Pada jawab A, Ibu Novia, betul? Betul, jawabannya A. Kita lanjut nomor 5. Termasuk kewajiban PPAT. 1. Memiliki perilaku profesional. 2. Memberikan jasa kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma. 3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. 4. Berbahasa secara baik dan benar. A. Hanya satu yang benar. B. Hanya 1 dan 3 yang benar. C. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Kak Fitri jawab C. Kak Dida jawab D. Kak Jawabannya Aisyah benar, jawab D. benar semua. Nomor 5 D. Nomor 5D, kita lanjut nomor 6. Seseorang PPAT memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu di wilayah kerjanya dan mengumumkan hal tersebut melalui siaran radio dalam bentuk wawancara yang disiarkan berulang-ulang kali agar dapat diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan. 1. Melanggar kode etik terkait penggunaan siaran radio untuk promosi. 2. Melanggar kode etik terkait persaingan tidak sehat pada penetapan jumlah biaya pembuatan akta. 3. Melanggar kode etik terkait memaksa klien untuk berpindah kepadanya. 4. Tidak melanggar kode etik. A. Hanya satu yang benar. B. Hanya 1, 2, dan 2 yang benar. C. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. D. Hanya 4 yang benar. Ada yang jawab D, ada yang jawab C, Ibu Novia. Secara cuma-cuma berarti dibolehkan. Oke, Tidak melanggar D. Ya. jawabannya D. Kita lanjut nomor 7. Pengiriman kartu pribadi dari anggota perkumpulan IPAT yang berisi ucapan selamat pada kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat, atau ucapan ikut berduka cita, dan lainnya sebagiannya yang bersifat pribadi merupakan A. Perbuatannya dilarang karena itu bersifat mengikrarkan diri. B. Perbuatan dilarang karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat. C. Perbuatan dilarang karena merugikan PPAT lain. D. Perbuatan diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Pada jawab D, Ibu Novia, betul? Betul, jawabannya D. Diperbolehkan. Kita lanjut nomor 8.
Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, atau terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik merupakan pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan merupakan A. Perbuatan dilarang bagi seorang PPAT. B. Perbuatan yang sesekali boleh dilakukan mengingat perlunya memasarkan diri di era globalisasi. C. Perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang PPAT karena itu bentuk dari bersosialisasi dengan masyarakat. D. Perbuatan yang diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Pada jawab A, Ibu Novia, betul? Betul, jawabannya nomor 8A. Kita lanjut nomor 9. Termasuk larangan PPAT. 1. Menggunakan media massa yang bersifat promosi. 2. Memasang iklan untuk kegiatan pemasaran. 3. Mengirim salesman untuk mendapatkan klien dalam pembuatan akta. 4. Membentuk grup alumni sesama PPAT di wilayah yang sama untuk silaturahmi. A. Hanya satu yang benar. B. Hanya 1 dan 3 yang benar. C. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Pada jawab C, Bu Novia, betul? Betul, jawabannya nomor 9C. Kita lanjut nomor 10. Termasuk larangan PPAT yang dikenai sanksi pemecatan sementara sebelum usulan pemecatan anggota IPA tersebut diproses Kongres. 1. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien. 2. Menjelek-jelekan rekan PPAT yang lain. 3. Menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa agar diproses PPAT tersebut. 4. Menggunakan media massa untuk promosi. A. Hanya 1 dan 3 yang benar. B. Hanya 2 dan 4 yang benar. C. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Pada jawab D, Ibu Novia. Pada jawab D, Ibu Novia. Ada yang jawab B. Pemecatan sementara ya. Ini rumusnya KLNOP ya. Jawabannya C. Jawabannya C, Satu, dua, hanya tiga. 1, 2, dan 3 yang benar. Kita lanjut nomor 11. Termasuk pelanggaran kode etik kecuali 1. Menerima permintaan untuk membuat akta rancangan yang telah disiapkan PPAT lain. 2. Menggunakan rumusan yang terdapat dalam akta yang telah menjadi milik lain yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT lain. 3. Menjadi alat pihak lain untuk semata-mata menandatangani atau buatan orang lain sebagai akta yang dibuat oleh di hadapan PPAT yang bersangkutan. 4. Menggunakan kalimat atau pasal terdapat dalam akta yang telah menjadi milik lain yang dibuat oleh di hadapan PPAT lain. A. Hanya 1 dan 3 yang benar. B. Hanya 2 dan 4 yang benar. C. Hanya 4 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Nomor 11 ya. Nomor 11. Nomor 11, Ibu Novia. Nomor 11 rumusnya Ibu cantik cari suami royal ya. Jawabannya B. Nomor 2 dan 4 diperbolehkan karena akta telah menjadi milik klien. Oke, kita lanjut nomor 12. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa 1. Teguran, 2. Skorsing dari keanggotaan IPAT, 3. Onsetting dari keanggotaan IPAT, 4. Nasting dari keanggotaan IPAT. A. Hanya 1 dan 3 yang benar. B. Hanya 2 dan 3 yang benar. C. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Pada jawab C, Ibu Novia. Betul, nomor 12 jawabannya C. Nih, rumus The Queen-nya Tante Prita suka Om Pendeta ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Apa arti dari skorsing? A. Teguran. B. Peringatan. C. Pemecatan sementara. D. Pemecatan. Pada jawab C, Ibu Novia, betul? Betul, jadi skorsing itu pemecatan sementara, kalau onsetting itu pemberhentian dari keanggotaan. Oke, kita lanjut nomor 14. Penjatuhan sanksi terhadap anggota perkumpulan IPAT yang melakukan pelanggaran kode etik disesuaikan A. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan. B. Kualitas pelanggaran yang dilakukan. C. Senior atau junior seseorang PPAT. D. Jawaban A dan B benar. Pada jawab D, Ibu Novia.
Betul, sesuai dengan pasal 6 ayat 2 jawaban nomor 14 D. Oke, kita lanjut nomor 15. Apabila ada anggota perkumpulan IPAT yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Majelis Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari pengurus wilayah ataupun pihak lain kepada Majelis Kehormatan Daerah, maka Majelis Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Majelis Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu A 5 hari, B 7 hari, C 14 hari, D 30 hari. Pada jawab B, Bu Novia. Betul, tadi rumus the Queen-nya ya, 7 7 dengar, 7 15. Jawabannya nomor 15 B, 7 hari. Kita lanjut nomor 16. Dalam hasil usulan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan PPAT, sebelum sanksi itu diputuskan, maka satu, Majelis Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan pengurus pusat. Dua, Majelis Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan Pusat. Tiga, Majelis Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di wilayahnya. Empat, Majelis Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan pengurus daerah. A. Hanya satu dan tiga yang benar. B. Hanya dua dan empat yang benar. C. Hanya satu, dua, dan tiga yang benar. D. Hanya empat yang benar. Oke, Nomor nomor 16, 16 jawabannya D, hanya 4 yang benar. Karena sebelum skorsing atau onsetting itu diputuskan, MKD berkonsultasi dulu dengan pengurus daerah. Oke, kita lanjut nomor 17. Termasuk larangan PPAT yang dikenai sanksi pemecatan sementara sebelum usulan pemecatan anggota IPAT tersebut di proses kongres, yaitu satu, membujuk klien dengan cara atau bentuk apapun untuk membuat akta padanya. Dua, memaksa klien dengan cara atau bentuk apapun untuk membuat akta padanya. Tiga, membujuk klien dengan cara bentuk apapun untuk pindah dari PPAT lain. Empat, memaksa klien dengan cara atau bentuk apapun untuk pindah dari PPAT lain. A. Hanya satu dan tiga yang benar. B. Hanya dua dan empat yang benar. C. Hanya satu, dua, dan tiga yang benar. D. Satu, dua, tiga, dan empat yang benar. Pada jawab D, Bu Novia, betul? Betul, jawaban nomor 17 D karena membujuk maupun memaksa klien termasuk pelanggaran berat. Oke, kita lanjut nomor 18. Berkaitan dengan pengangkatan kepala kantor pertanahan di suatu wilayah, kerja yang lain daripada wilayah kerja PPAT yang bersangkutan, seorang PPAT mengirimkan karangan bunga dengan nama di karangan bunga tersebut. Karangan bunga tersebut hanya dipajang di dalam ruangan kamar kerja kepala kantor pertanahan tersebut dan tidak dipajang di luar. A. Tidak melanggar kode etik karena karangan bunga dikirimkan kepada pejabat di luar wilayah kerja PPAT. B. Tidak melanggar kode etik karena karangan bunga tersebut hanya untuk dipajang di dalam kamar kerja, tidak dipajang di luar ruangan. C. Tidak melanggar kode etik karena hanya mengirimkan karangan bunga tanpa disertai pemberian apapun. D. Melanggar kode etik. Ada yang jawab D dan jawab C, Ibu Novia. Jawabannya C, tidak melanggar kalau hanya nama, kecuali kalau ada tulisan PPAT-nya baru melanggar. Oke, kita lanjut nomor 19. Seorang klien merasa tidak puas dengan biaya pembuatan akta dan kemudian membawa rancangan akta yang sudah disiapkan sebelumnya tetapi tidak jadi diselesaikan. Seorang PPAT kemudian menerima permintaan dari klien tersebut untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan PPAT lain. PPAT tersebut kemudian meminta izin pada PPAT yang menyiapkan akta tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan klien. Satu, tidak melanggar kode etik karena akta yang tidak jadi tersebut adalah milik klien. Dua, tidak melanggar kode etik karena klien datang dengan keinginan sendiri dan tidak dibujuk untuk berpindah PPAT. Tiga, tidak melanggar kode etik apabila PPAT sebelumnya sudah memberikan izin untuk menggunakan rancangan akta tersebut. Empat, tidak melanggar kode etik apabila PPAT tersebut berada pada wilayah kerja yang sama. A. Hanya satu yang benar. B. Hanya tiga yang benar. C. Hanya satu, dua, dan tiga yang benar. D. Satu, dua, dan tiga, dan empat yang benar. Nomor 19, Ibu Novia.
19D tidak melanggar bila klien datang sendiri dan PPAT yang membuat rancangan telah memberi izin. Oke, kita lanjut nomor 20. Untuk nomor 19 jawabannya B, hanya 3 yang benar. Nomor 20, karena mengetahui kepala kantor pertanahan di wilayah kerjanya merayakan ulang tahun, seorang PPAT mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun secara pribadi. A. Melanggar kode etik karena mengirimkan kartu ucapan pribadi yang bertuliskan nama PPAT yang bersangkutan pada kesempatan ulang tahun secara pribadi. B. Melanggar kode etik karena yang menerima sebenarnya tidak mau dirayakan ulang tahunnya. C. Melanggar kode etik apabila disertai dengan karangan bunga untuk dipajang di ruangan kerja pejabat yang bersangkutan. D. Melanggar kode etik karena dapat dianggap sebagai upaya promosi PPAT yang bersangkutan. Untuk nomor 20, Ibu Novia. 20 jawabannya C. Jadi kartu ucapan pribadi itu boleh, tapi kalau misalnya disertai karangan bunga promosi itu jadi pelanggaran. Nah, kalau kartu ucapan ulang tahun secara pribadi itu boleh, itu pasal 4 huruf D angka 3. Karena kalau misal karangan bunga itu tidak boleh ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Apabila dalam hasil sidang Majelis Kehormatan Daerah terdapat dugaan kuat pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 hari setelah tanggal sidang Majelis Kehormatan Daerah, PPAT dipanggil untuk dimintai keterangan dan pembelaan dirinya. Apabila PPAT tidak datang atau memberikan kabar apapun dalam waktu 7 hari setelah dipanggil Majelis Kehormatan, maka pemanggilan setelah itu dilakukan paling banyak. A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali. Oke, Yang nomor benar jawab 21. B. Ya, nomor 21 jawabannya B. Tadi ya rumusnya ya. Oke, yang nomor 20 tadi jawabannya C. Jadi kalau kartu ucapan pribadi itu boleh. Pasalnya tadi keliru ya. Pasalnya 5 huruf A. Nah, kalau disertai karangan bunga itu pasalnya pasal 4 huruf D angka 3 itu tidak boleh. Oke, kita lanjut nomor 22. Apabila Majelis Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan masalah pelanggaran kode etik, maka satu, Majelis Kehormatan Pusat berwenang melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan Majelis Kehormatan Daerah. Dua, Majelis Kehormatan Daerah yang bersangkutan menyerahkan masalah tersebut kepada Majelis Kehormatan Daerah yang terdekat untuk diselesaikan. Tiga, Majelis Kehormatan Pusat dapat melimpahkan kewenangan Majelis Kehormatan Pusat untuk melaksanakan kewajiban tersebut kepada Majelis Kehormatan Daerah yang terdekat. Empat, menunggu terbentuknya kepengurusan baru. A. Hanya 1 dan 3 yang benar. B. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. C. Hanya 4 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Jawabannya A. Oke, Satu. jawabannya A. 1 dan 3 yang benar. Kita lanjut nomor 23. Majelis Kehormatan Pusat berkewajiban dan berwenang menjalankan kewajiban dan kewenangan Majelis Kehormatan Daerah dalam penegakan kode etik dalam hal. Satu, pada tingkat kepengurusan daerah belum terbentuk Majelis Kehormatan Daerah. Dua, Majelis Kehormatan Daerah tidak sanggup memutuskan. Tiga, Majelis Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan. Empat, belum dibentuk pengurusan daerah. A. Hanya 1 yang benar. B. Hanya 4 yang benar. C. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. D. 1, 2, 3, dan 4 benar. Jawabannya D, MKP bila bertindak bila MKD belum ada atau tidak sanggup. Jawabannya apa Ibu Novia untuk nomor 22, 22 A, M 23? 23 Delta. Oke, 22A, 23D. Kita lanjut nomor 24. Dalam hal terjadi pengenaan sanksi pemecatan sementara, sanksi pemecatan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran yang mutlak harus dikenai sanksi tersebut, maka satu, MKD wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR Kepala PPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Dua, MKP wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR Kepala PPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Tiga, Pengda wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR Kepala BPN dengan tebusan kepada Mahkamah Agung. Empat, pengurus pusat wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR Kepala BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
A hanya satu dan tiga yang benar, B hanya dua dan empat yang benar, C hanya satu dua yang benar, D hanya empat yang benar. Nomor 24 jawabannya B. Pengurus pusat wajib memberitahukan kepada menteri dan instansi yang berwenang. Oke, kita lanjut nomor 25. Pelanggaran kode etik mencakup satu pelanggaran terhadap hal-hal yang tersudah dalam kode etik, dua pelanggaran terhadap hal-hal yang tersirat di dalam kode etik, tiga semua jenis perbuatan yang dapat menurunkan keluhuran, harkat, dan martabat jabatan PPAT, empat semua jenis perbuatan untuk menjaga dan memelihara citra dan wibawa PPAT. A hanya satu dan tiga yang benar, B hanya tiga yang benar, C hanya empat yang benar, D hanya satu, dua, dan tiga yang benar. Jawabannya D. Pelanggaran mencakup yang tersurat, tersirat, dan menurunkan martabat dan wibawa PPAT. Oke, nomor terakhir jawabannya apa Ibu Novia? D. Oke, Delta. nomor terakhir Delta, bisa ditandai rekan-rekan. Oke, rekan-rekan sekalian, sesi soal untuk terkait kode etik IPA telah berakhir. Besok kita hari ketiga dengan Ibu Novia kembali terkait pendaftaran tanah ya Ibu Novia ya. Iya. Oke, kepada rekan-rekan, apakah ada pantun Ibu Novia sebelum kita penutupan? Oke, boleh. Untuk 25 D Delta. Oke. Sebelum menutup materi pada malam hari ini, saya mau pantun dulu. Ke kantor PPAT membawa berkas, berkas lengkap diperiksa teliti. Selamat datang, selamat berjuang peserta yang cerdas. Semoga UPAD sukses dan lulus dengan prestasi yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Novia Betsy Clarissa SMKN atas materi pada malam hari ini. Saya Zaki Ananda Putra sebagai moderator dan mewakili Ibu Novia Betsy Clarissa sebagai pemateri. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Untuk jawaban nanti akan dikirim melalui grup ya rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.